Ballet Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah series tahun 2021 yang berjudul Fate the Winx Saga. Series yang satu ini bercerita tentang seorang remaja bernama Bloom yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang merupakan manusia normal. Namun siapa sangka di usia remajanya Bloom menyadari bahwa dirinya adalah seorang peri berelemen api. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah dunia paralel yang dikenal dengan nama The Other World. Di dunia ini terdapat sebuah sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya para peri dan sekolah itu bernama Alfea College. Sejak mengetahui keanehan di dalam dirinya, Bloom memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah itu demi bisa menemukan jati dirinya. Selain itu, ia juga ingin mengetahui cara untuk bisa mengendalikan kekuatannya karena Bloom tidak ingin kekuatannya itu melukai siapapun. Untuk bersekolah di Alfea, Bloom terpaksa berbohong kepada kedua orang tuanya dengan mengatakan bahwa ia bersekolah di sekolah internasional yang berada di Swiss. Hal itu dilakukan karena kedua orang tuanya tentu tidak tahu apapun tentang kekuatan yang Bloom miliki. Di sekolah tersebut, Bloom tinggal di sebuah asrama dan dikumpulkan dengan 4 orang lainnya. Mereka adalah Tera yang memiliki kekuatan tanah, Aisyah yang dapat mengendalikan air, Musa yang memiliki kekuatan untuk merasakan emosi atau perasaan seseorang, dan yang terakhir yaitu Stella yang bisa mengendalikan cahaya atau listrik. Di hari pertama sekolah, Bloom bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Dawnling. Dawnling kemudian menjelaskan beberapa hal yang akan dilakukan oleh Bloom selama bersekolah di sana. Karena Dawnling juga tahu bahwa Bloom adalah salah satu murid yang unik. Bagaimana tidak, Bloom terlahir dari kedua orang tua manusia normal, namun ia memiliki kekuatan dengan elemen yang cukup kuat. Lantas dari mana ia mendapatkan kekuatan tersebut? Karena keunikannya itu, Bloom harus mulai beradaptasi dengan kekuatannya tersebut. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan beberapa anak laki-laki yang tergabung dalam peri spesialis di sana. Para spesialis ini dipersiapkan untuk menjadi pertahanan keamanan bagi sekolah dari penyerangan dari luar tabir. Ada beberapa siswa yang menjadi bagian dari spesialis. Mereka adalah Sky, Dan, dan Riven. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada Bloom yang keluar dari tabir untuk melatih kekuatannya sendirian. Jadi dahulu, Bloom pernah menyebabkan kebakaran besar di rumahnya yang bahkan hampir merebut nyawa kedua orang tuanya. Dan sampai saat ini, kedua orang tuanya tak tahu bahwa kebakaran itu disebabkan oleh Bloom sendiri. Dengan bantuan memori kejadian itu, Bloom pun berhasil mengaktifkan kekuatannya. Namun sayangnya Bloom masih tidak bisa mengontrol kekuatannya itu. Beruntung Aisyah datang di saat yang tepat dan membantu Bloom dengan kekuatan airnya. Setelah kejadian itu, Aisyah pun menyimpulkan bahwa Bloom adalah seorang changeling. Karena Aisyah merasa tidak mungkin seorang anak dari manusia normal akan memiliki kekuatan yang besar seperti Bloom. Kemudian Aisyah menjelaskan bahwa changeling adalah seorang anak peri yang ditukar dengan anak manusia saat masih bayi. Nah, karena hal itu, Bloom pun penasaran dengan asal-usulnya dan semua rahasia di balik kehidupannya. Setelah kejadian itu, Bloom tiba-tiba merasa rindu sekaligus merasa bersalah kepada kedua orang tuanya karena telah berbohong. Melihat hal itu, Stella pun meminjamkan cincinnya yang bisa digunakan untuk pergi ke dunia. Setelah melihat kedua orang tuanya dalam keadaan baik-baik saja, Bloom langsung kembali ke Otherworld. Di tengah perjalanan menuju ke sekolah, Bloom bertemu dengan sebuah monster yang dikenal dengan nama The Burn One. Nah, The Burn One ini adalah sebuah monster yang sudah banyak membunuh banyak orang. Monster itu pun langsung menyerang Bloom dengan ganas.
Belum yang ketakutan lantas kabur menyelamatkan diri, sampai cincin Stella pun jatuh dari tangannya. Di situasi yang menegangkan itu, Bloom pun diselamatkan oleh Dawnling dan langsung diminta untuk segera kembali ke sekolah. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Dawnling pun langsung mengurungnya di sebuah gudang tak terpakai. Begitu Dawnling pergi dari tempat itu, seseorang bernama Beatrix tiba-tiba datang dan membebaskan monster itu dengan kekuatannya. Jadi Beatrix adalah seorang murid kelas 1 di Alfea sama seperti Bloom. Namun berbeda dengan teman-temannya yang lain, Beatrix adalah seorang siswa yang sepertinya mengetahui rahasia besar di balik sekolah Alfea. Keesokan harinya, Bloom baru menyadari bahwa ia telah kehilangan cincin milik Stella yang membuat Stella marah besar. Karena hal itu, Bloom dan yang lainnya pun berencana untuk pergi keluar portal untuk mengambil cincin itu kembali. Di waktu yang sama, Beatrix terlihat mendekati Riven dan meminta bantuannya agar ia bisa membobol ruangan kerja Dawnling. Setelah masuk ke dalam ruangan kerja itu, Beatrix terlihat mencari sesuatu namun belum berhasil ia temukan. Sementara itu, para spesialis dikirim oleh Dawnling untuk memindahkan The Burn One yang telah dikurung sebelumnya. Tak disangka semua spesialis itu pun diserang dan dikalahkan oleh The Burn One yang telah bebas. Para spesialis yang terluka ditemukan oleh Bloom dan yang lainnya yang kebetulan saat itu sedang mencari The Burn One untuk mengambil cincin Stella. Di sana mereka melihat para spesialis yang terluka dan mati. Kemudian mereka pun melihat Silva yang ternyata masih hidup namun sudah terinfeksi oleh The Burn One. Karena hal itu, Terra pun segera memberikan ramuan untuk mengobati Silva dan membawanya kembali ke sekolah. Sementara itu, Bloom dan Aisyah yang terpisah dari yang lainnya bertemu dengan The Burn One dan mengalahkannya dengan kekuatan mereka. Dengan begitu, mereka pun berhasil mendapatkan kembali cincin Stella. Sementara itu, Terra dan Musa akhirnya sampai di sekolah dan segera membawa Silva ke Profesor Harvey untuk mendapatkan pengobatan. Setelah semua kejadian itu, Bloom dan yang lainnya pun kembali ke asrama mereka untuk beristirahat. Saat akan tidur, Bloom tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang seorang wanita tua yang berpesan kepadanya untuk segera menemuinya. Dari clue tersebut, Bloom pun akhirnya mulai mencari tahu tentang itu dan berpikir bahwa wanita itu mungkin mengetahui rahasia di balik kehidupannya. Setelah mencari informasi dari segala sumber, Bloom pun menemukan sebuah foto yang memperlihatkan wanita yang ia cari berdiri tepat di samping Dawnling. Dengan petunjuk tersebut, Bloom langsung pergi menemui Dawnling dan bertanya kepadanya. Dawnling pun menjelaskan bahwa wanita itu adalah mantan kepala sekolah Alfea sebelumnya yang bernama Rosalind. Dan Rosalind telah lama meninggal dunia. Setelah mendengar hal itu, Bloom pun marah karena ia tak bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin mengetahui tentang jati dirinya. Sky yang melihat hal itu pun mencoba untuk mendekati Bloom. Ia menanyakan keadaan Bloom dan mencoba untuk menenangkannya. Setelah merasa tenang, Bloom pun mencurahkan semuanya kepada Sky. Di tengah pembicaraan itu, Bloom tiba-tiba merasakan keberadaan The Burn One di sekitar mereka. Mendengar hal itu, Sky pun segera berlari untuk menangkap monster tersebut. Hal itu terjadi karena Sky masih menyimpan dendam pada The Burn One yang telah menyerang Silva. Melihat hal itu, Bloom pun mengabari teman-temannya yang lain untuk mendapatkan bantuan. Di waktu yang sama, Beatrix lagi-lagi menyelinap ke dalam ruangan Dawnling dan memanfaatkan asisten Dawnling untuk masuk ke dalam ruangan rahasia. Di dalam ruangan rahasia itu, Beatrix menemukan sebuah portal tebal yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang. Di sisi lain, di sana mereka pun bekerja sama dengan menggunakan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan The Burn One. Bahkan mereka juga dibantu oleh Dawnling yang juga sudah tiba di tempat tersebut. Sedikit informasi bahwa The Burn One itu tidak hanya satu, namun ada beberapa. Itulah mengapa para spesialis selalu dipersiapkan untuk menjaga sekolah dari serangan The Burn One.
Setelah kejadian itu, Dowling, Harvey, dan Silva pun mengadakan pertemuan di kantor dan berbicara tentang Bloom yang kemungkinan memiliki hubungan dengan Rosalind. Tak diduga ternyata di dalam portal tebal yang ada di kantor Dowling terdapat Rosalind yang terkurung di sana. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rosalind? Mengapa Dowling menyekapnya di sana? Dan apa hubungan Rosalind dengan Bloom sebenarnya? Nantikan aja di part yang kedua ya guys. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!